warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faida dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Video atau vlog ini merupakan salah satu tugas final dari mata kuliah belajar dan pembelajaran, dan berisikan rangkuman dari beberapa materi mata kuliah tersebut, belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan sedikit memberikan gambaran tentang poin-poin yang akan saya jelaskan di video kali ini. Langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu tentang belajar dan pembelajaran. Kita bertanya, apa hakikat belajar dan pembelajaran itu? Hakikat belajar adalah suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan sesuatu yang baru, baik dari segi efektif, kognitif, maupun psikomotor. Sedangkan apa hakikat pembelajaran itu? Hakikat pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan agar proses belajar dapat berjalan secara efektif maupun efisien. Lalu, apa pengertian belajar dan pembelajaran? Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya. Sedangkan pengertian dari pembelajaran, komunikasi dua arah. Pembelajaran ada proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Belajar merupakan aktivitas atau pengalaman yang menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bersifat penambahannya maupun pengurangan yang tentunya tidak dikehendaki. Belajar mempunyai manfaat bagi individu itu sendiri maupun bagi masyarakat. Bagi individu, kemampuan belajar secara terus-menerus akan memberikan sumbangan terhadap perkembangan kualitas hidup. Sedangkan bagi masyarakat, belajar mempunyai peran yang sangat vital dalam mentransfer budaya dan nilai moral serta pengetahuan dari generasi ke generasi. Selain itu, dalam dunia pendidikan khususnya pengajaran, belajar merupakan kegiatan esensial yang terkait dengan berbagai faktor yang dapat memberikan perubahan pada siswa. Dan faktor siswa serta guru serta faktor lingkungan secara menyeluruh merupakan faktor-faktor yang jadi, belajar dapat diartikan sebagai proses mendapatkan pengetahuan dengan membaca dan menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang mampu merubah perilaku pada individu dan berupa kemampuan, keterampilan, dan sikap. Lalu, apa kaitannya belajar dan pembelajaran? Pembelajaran adalah komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh guru, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Melalui pembelajaran, guru memberikan bantuan agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik tersebut. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari proses dan hasil belajar. Pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang dirancang untuk mendukung proses belajar yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku individu yang sesuai tujuan pembelajaran. Adapun proses pembelajaran harus sengaja diorganisasikan dengan baik agar dapat menumbuhkan proses belajar yang baik dan mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memahami konsep belajar dan pembelajaran serta kaitan antar keduanya, diharapkan kita dapat melakukan pembelajaran yang bermakna dengan hasil belajar yang maksimum. Ciri belajar yaitu pertama, siswa yang bertindak belajar atau pembelajar. Yang kedua, memperoleh sesuatu yang baru pada diri pembelajar. Yang ketiga, sembarang tempat dan sepanjang hayat atau seumur hidup. Adapun yang keempat, motivasi belajar kuat. Yang kelima, dapat memecahkan masalah. Yang keenam, mempertinggi martabat pribadi. Yang terakhir adalah hasil pelajar, dampak pengajuan, dan pengiring. Ciri perubahan tingkah laku. Yang pertama itu perubahan terjadi secara sadar. Terjadinya perubahan atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suara perubahan dalam dirinya. Misalnya menyadari bahwa pengetahuan bertambah, kecekapannya bertambah, dan lain-lain.
Yang kedua itu perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambung, tidak statis. Misalnya belajar menulis yang kemudian dapat membuat surat. Adapun ciri-ciri yang ketiga itu perubahan belajar bersifat positif. Dalam perubahan belajar, perubahan itu senantiasa bertambah dan bertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin banyak pula dan makin baik pula perubahan yang diperoleh. Yang keempat ialah perubahan belajar bersifat aktif. Perubahan bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu itu sendiri. Yang kelima, perubahan bukan bersifat sementara. Maksudnya di sini perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat permanen. Berarti tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Misalnya, kecakapan anak dalam bermain piano setelah belajar dan tidak hilang begitu saja, melainkan akan terus dimiliki oleh anak tersebut. Ciri-ciri yang keenam yaitu perubahan belajar yang bertujuan atau terarah. Perubahan tingkah laku terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai dan terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misalnya seseorang belajar mengetik, sebelumnya sudah menetapkan tingkat kecakapan yang ingin dicapai. Jadi perubahan belajar yang dilakukan senantiasa terarah kepada tingkah laku yang telah ditetapkan. Adapun ciri-ciri yang terakhir yaitu perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Contohnya, jika anak belajar naik sepeda, maka perubahan paling tampak adalah keterampilan naik sepeda. Tapi ia mengalami perubahan lainnya seperti pemahaman tentang cara kerja sepeda, pengetahuan tentang jenis-jenis sepeda, ciri-ciri untuk memiliki sepeda yang lebih bagus, dan kebiasaan membersihkan sepeda. Jadi aspek perubahan yang satu berhubungan erat dengan aspek lainnya. Selanjutnya itu tentang jenis-jenis belajar. Yang pertama belajar bagian, yang kedua belajar dengan wawasan, yang ketiga belajar dengan diskriminatif, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa baca di samping saya ini ada 11 macam jenis-jenis belajar. Seri kedua yaitu kebijakan tentang konsep belajar dan pembelajaran. Di sini ada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1. Ketentuan ini membawa implikasi terjadi proses pembelajaran berbasis aneka sumber yang memungkinkan terciptanya suatu situasi pembelajaran yang hidup dan menarik. Selanjutnya, pendekatan utama dalam pembelajaran dikelompokkan menjadi pendekatan kognitif dan behaviorisme. Apa itu behaviorisme dan kognitif? Behaviorisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku yang harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati, bukan dengan proses mental. Namun menurut kaum behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan bisa dilihat secara langsung, seperti anak membuat poster, guru tersenyum pada anak, dan sebagainya. Adapun kognitif memiliki pendekatan untuk pembelajaran. Yang pertama itu pendekatan kognitif sosial, yang kedua pemrosesan informasi kognitif, yang ketiga konstruksi kognitif, dan yang keempat adalah konstruktivitas sosial. Keempat pendekatan kognitif ditambah dengan pendekatan behavioral berarti ada 5 pendekatan utama dalam pembelajaran yang menunjang pemahaman tentang bagaimana anak belajar. Adapun program pembelajaran dan belajar seperti guru sebagai pendidik melakukan rekayasa pembelajaran dilakukan berdasarkan kurikulum yang berlaku, guru yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, dan lain-lain. Teman-teman bisa baca sendiri di layar HP teman-teman. Selanjutnya itu tentang jenis-jenis belajar. Yang pertama belajar bagian, yang kedua belajar dengan wawasan, yang ketiga belajar dengan diskriminatif, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa baca di samping saya ini ada 11 macam jenis-jenis belajar. Materi kedua yaitu kebijakan tentang konsep belajar dan pembelajaran.
Di sini ada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1. Ketentuan ini membawa implikasi terjadi proses pembelajaran berbasis aneka sumber yang memungkinkan terciptanya suatu situasi pembelajaran yang hidup dan menarik. Selanjutnya, pendekatan utama dalam pembelajaran dikelompokkan menjadi pendekatan kognitif dan behaviorisme. Apa itu behaviorisme dan kognitif? Behaviorisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku yang harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati, bukan dengan proses mental. Namun menurut kaum behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan bisa dilihat secara langsung, seperti anak membuat poster, guru tersenyum pada anak, dan sebagainya. Adapun kognitif memiliki pendekatan untuk pembelajaran. Yang pertama itu pendekatan kognitif sosial, yang kedua pemrosesan informasi kognitif. Adapun program pembelajaran dan belajar seperti guru sebagai pendidik melakukan rekayasa pembelajaran dilakukan berdasarkan kurikulum yang berlaku, guru yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, dan lain-lain. Teman-teman bisa baca sendiri di layar HP teman-teman. Materi selanjutnya yaitu materi tentang konsep teori belajar. Belajar sebagai suatu proses berfokus pada apa yang terjadi ketika belajar berlangsung. Atau teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang dan hewan belajar, sehingga membantu kita memahami proses yang kompleks dalam pembelajaran. Adapun macam-macam teori belajar yaitu terdiri dari yang pertama teori belajar behaviorisme, yaitu hanya berfokus pada aspek objektif diamati pembelajaran. Yang kedua teori belajar kognitivisme, yaitu melihat atau melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran yang berbasis otak. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme, yaitu bahwa belajar sebagai sebuah proses di mana belajar aktif membangun ide-ide baru atau konsep.